Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ASN di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan kami NB Channel. Kali ini kami membahas tentang mengenai perbedaan antara PNS dan P3K. Sebagaimana kita ketahui bahwa PNS dan P3K adalah bagian dari aparatur sipil negara. Namun, dalam perjalanannya antara PNS dan P3K terdapat perbedaan-perbedaan. Apa saja perbedaan-perbedaan tersebut akan kita bahas di video kali ini. Untuk itu tetap simak NB Channel. Perbedaan-perbedaan yang paling mendasar itu terutama dari pakaian antara PNS dan P3K. Pakaian atau seragam PNS itu dan P3K berbeda, teman-teman sekalian. Terus simak video kami ini karena akan ada slide-slide yang menjelaskan tentang perbedaan antara PNS dan P3K. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video kami ini, dan terus dukung NB Channel untuk terus berkarya. Selamat bertugas teman-teman ASN di seluruh Indonesia dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NB Channel di seluruh Indonesia. Kali ini kami akan membahas mengenai perbedaan PNS dan P3K. Nah, walaupun kita ketahui sahabat sekalian bahwa PNS dan P3K merupakan bagian dari ASN atau aparatur sipil negara, namun terdapat beberapa perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Perbedaan-perbedaan itu akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Sebelumnya kami informasikan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video dari NB Channel. Sahabat, perbedaan yang pertama akan kita bahas mulai dari definisi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara atau ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan perbedaan berikutnya yakni dari status kepegawaian. Meski sama-sama tergolong aparatur sipil negara atau ASN, PNS dan P3K memiliki status yang berbeda. PNS memiliki status pegawai tetap, sedangkan P3K berstatus sebagai pegawai kontrak dengan perjanjian kerja. Di samping itu, P3K memiliki masa kontrak dengan minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja. Karena terikat kontrak, P3K juga tidak bisa mengajukan pemindahan tempat atau lokasi kerja. Sedangkan PNS dapat mengajukannya dengan surat permohonan pindah tugas. Perbedaan berikutnya, sahabat semua, yakni mengenai jabatan dan jenjang karir. Berbeda dengan PNS yang dapat mengisi seluruh posisi di ASN, P3K hanya bisa mengisi jabatan fungsional atau JF dan jabatan pimpinan tinggi atau JPT.
Selain itu, dalam mengisi posisi jabatan, P3K tidak harus memulai dari bawah seperti PNS. P3K dapat menduduki posisi pimpinan utama melalui pengangkatan jabatan atau penunjukan langsung. Perbedaan lainnya yakni mengenai hak yang diperoleh. Hak yang diperoleh PNS dan P3K tidak jauh berbeda. Keduanya mendapatkan gaji, cuti, tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Namun, perbedaannya adalah PNS mendapatkan dana pensiun, sedangkan P3K tidak. Adapun hak jaminan hari tua dan pensiun yang didapatkan oleh P3K masih dalam pembahasan oleh pemerintah. Begitu juga mengenai perbedaan gaji, sahabat sekalian. Salah satu kelebihan P3K dibandingkan PNS yaitu memiliki gaji pokok yang tinggi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, rentang gaji P3K dari golongan 1 hingga 17 adalah Rp1.794.900 sampai Rp6.786.500. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang gaji PNS dari golongan 1 hingga golongan 4 adalah berkisar dari Rp1.560.800 hingga Rp5.901.200. Sahabat sekalian, begitu juga mengenai usia perekrutan juga berbeda. Dalam proses perekrutan sebagai ASN, P3K memiliki usia minimal 20 tahun dan tidak memiliki batas usia maksimal. Sedangkan untuk pegawai negeri sipil atau PNS memiliki batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Di samping itu, bagi kamu yang masih bingung untuk mendaftar sebagai PNS atau P3K, kamu bisa mengikuti keduanya. Apakah P3K bisa mendaftar CPNS? Nah, ini banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat sekalian ke NB Channel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon pegawai negeri sipil. Namun, P3K masih bisa menjadi PNS dengan mengikuti seleksi CPNS yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bagi kamu yang kini berstatus sebagai P3K, masih mempunyai kesempatan untuk menjadi PNS dengan syarat-syarat tadi. Apabila misalnya umur masih memenuhi, saudara masih bisa mendaftar menjadi PNS. Perbedaan lainnya yakni sahabat sekalian, yakni di seragam atau pakaian dinas. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020, pakaian dinas harian untuk P3K terdiri atas pertama PDH kemeja putih, terus celana ataupun rok bagi yang perempuan berwarna hitam. Terus pakaian dinas harian yang berikutnya yakni batik atau tenun atau lurik atau pakaian khas daerah di daerah sahabat sekalian masing-masing. Sedangkan untuk PNS, jelas PNS memiliki pakaian dinas kaki yang dipakai hari Senin, Selasa bagi PNS yang berada di bawah lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pakaian dinas harian kemeja putih dan celana atau rok hitam digunakan P3K pada hari Senin sampai dengan Rabu. Sedangkan pakaian dinas harian berupa batik, tenun, lurik ataupun pakaian khas daerah digunakan oleh teman-teman di P3K
pada hari Kamis dan hari Jumat. Lainnya sahabat sekalian, yakni atribut pakaian dinas P3K hanya terdiri dari pertama papan nama dan tanda pengenal saja. Sedangkan di PNS menggunakan pin Korpri di atas pakaiannya. Jadi sahabat sekalian, itu adalah perbedaan dari PNS dan P3K yang dapat kami bagikan untuk Anda. Terima kasih terus mengikuti channel ini. Jangan lupa terus dukung kami dengan selalu menonton dan mensubscribe video-video yang kami bagikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja untuk ASN seluruh Indonesia.